Bab 421. Banyak orang membicarakan istana terbang itu saat melintasi benua perbatasan bumi menuju benua perbatasan surgawi. Namun, Kekaisaran Dunia Bawah yang telah mendengar laporan bahwa ada istana besar yang terbang menuju benua perbatasan surgawi sedang mengalami kesulitan dalam memutuskan apakah akan memeriksanya atau tidak. Semua itu terjadi karena mereka masih perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, Kekaisaran Dunia Bawah telah berpikir untuk berkolaborasi dengan Istana Awan Surgawi yang baru ini. Jika mereka bisa menghancurkan Pangeran Yi dari Kekaisaran Naga Surgawi, maka semua itu akan sepadan. Namun sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Yi Tianyun sendirilah yang memimpin Istana Awan Surgawi. Informasi mengenai Yi Tianyun sebagai penguasa Istana Awan Surgawi ini masih bersifat rahasia. Itu berkat kesetiaan semua orang kepada Yi Tianyun. Reruntuhan kuno yang diliputi langit akhirnya mendekati lokasi Istana Puncak Surga. Begitu cukup dekat, Yi Tianyun kemudian memerintahkan agar mereka segera mendarat di tempat terbuka. Suara istana besar yang mendarat di tanah mengejutkan semua orang di Heaven's Top Mansion, dan mereka segera keluar untuk memeriksa apa yang baru saja terjadi, dan mereka terkejut sekali lagi ketika melihat sebuah istana besar muncul di dekat mereka. Namun, Tetua Agung belum muncul karena dilaporkan telah meninggal dalam insiden Kota Naga. Namun, Yi Tianyun tidak lagi mempedulikan semua itu dan keluar dari reruntuhan kuno yang terbenam di langit dengan penuh percaya diri. Semua orang dari Heaven's Top Mansion terkejut melihat Yi Tianyun baik-baik saja. He Qianhan semakin bingung karena dia tidak tahu apakah harus memanggilnya tuan rumah atau tidak. Semua orang mulai merasa tenang karena awalnya mereka mengira sedang diserang. Tetapi begitu melihat wajah Yi Tianyun yang familiar, pikiran itu tiba-tiba lenyap. Yi Tianyun menatap He Qianhan dan mengangguk padanya, memberi isyarat bahwa semuanya sudah baik-baik saja dan Tetua Agung harus keluar dari persembunyian. He Qianhan membungkuk dan segera kembali ke gedung utama untuk memanggil Tetua Agung. Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya kepada Si Suiyun dan mengatakan kepadanya bahwa tempat ini akan menjadi markas Heavenly Clouds Mansion mulai hari itu. Apakah istana puncak surga ini dulunya adalah sekte leluhur tua? Tanya Si Suiyun penasaran sambil melihat sekeliling dengan takjub. Namun, saat Yi Tianyun hendak menjawab, ia diinterupsi oleh Tetua Agung dan Mu Xian'er, yang akhirnya keluar dari persembunyian. Kedatangan Tetua Agung dan Mu Xian'er mengejutkan para murid dan beberapa diaken dari Istana Puncak Surga karena keselamatan mereka sangat dirahasiakan. Aku sangat menyesal telah menipumu, tetapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar dalam bahaya, tetapi setelah insiden Kota Naga, kita harus bersembunyi demi keselamatan sekte. Tuan rumah sendirilah yang memberi perintah ini dan juga yang berurusan dengan Kekaisaran Dunia Bawah selama ini, kata Tetua Agung sambil membungkuk kepada Yi Tianyun. Tuan rumah besar? Bukankah dia sakit setelah pengkhianatan tetua kedua? Beberapa murid bertanya kepada Tetua Agung. Tidak, sebenarnya, tuan rumah telah berganti menjadi Tuan Yi. Tuan rumah sebelumnya masih membantu Tuan Yi dalam menangani Kekaisaran Dunia Bawah. Tetua Agung berkata sambil tersenyum. Ya, saya adalah tuan rumah yang baru. Saya mendapatkan posisi ini karena tuan rumah sebelumnya memberikannya kepada saya untuk meningkatkan rumah tertinggi surga, kata Yi Tianyun sambil melangkah maju dengan senyum hangat di wajahnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Istana Puncak Surga akan resmi bergabung dengan Istana Awan Surgawi, dan karena itu, Istana Puncak Surga sekarang akan menjadi sekte Puncak Surga, bersama dengan sekte Giok Surgawi dan sekte Roh. Ketiga sekte akan bekerja berdampingan di masa depan, dan saya harap semuanya akan rukun, kata Yi Tianyun dengan tegas. Kediaman Puncak Surga akhirnya menyadari keberadaan ras roh yang berdiri di dekat istana terbang. Setelah menyadari kehadiran ras roh, mereka takjub. Sekarang, semua orang mungkin terlalu terkejut untuk memahami apa yang baru saja dikatakan Lord Yi, dan saya dengan senang hati akan menjelaskan kepada Anda bagaimana semua ini bisa terjadi, kata Tetua Agung dengan antusias. Dia mulai menceritakan kisah Yi Tianyun hingga sampai pada titik di mana Yi Tianyun menyelamatkan ras roh dari Jenderal Feng dari Kekaisaran Dunia Bawah. Mereka masih belum mengetahui tentang hubungan Yi Tianyun dengan Kekaisaran Naga Surgawi, jadi Tetua Agung tidak menceritakan kisah itu kepada murid sekte Puncak Surga. Ding! Berhasil menyelesaikan misi utama, sekte kuat, dengan meningkatkan sekte Giok Surgawi menjadi Istana Giok Surgawi dan pindah ke benua perbatasan Surgawi. Hadiah 100 juta XP, 1 juta CPS, 100.000 nilai penguasaan,
dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, 100.000 SPS, dan 1 kali pemulihan nyawa. Ding! Menggandakan hadiah untuk penyelesaian misi utama yang berhasil dengan tujuan tersembunyi. Hadiah: 200 juta XP, 2 juta CPS, 200.000 poin penguasaan, dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, 200.000 SPS, dan 2 peningkatan nyawa. Hadiah dari misi utama melebihi ekspektasi Yi Tianyun. Bab 422. Hadiahnya berlipat ganda. Ini bukanlah sesuatu yang pernah dia duga, tetapi meskipun demikian, dia sangat puas dengan 2 juta poin pengalaman yang baru saja dia dapatkan dari hadiah tersebut. Ding! Selamat kepada penyelenggara atas keberhasilannya menembus tahap roh kekosongan lapisan 1. Ding! Berhasil memulai misi utama baru untuk jalan surgawi, hancurkan kekaisaran dunia bawah, dan bunuh kaisar dunia bawah. Hadiah untuk suksesi: 500 juta XP, 5 juta CPS, 500.000 poin penguasaan, dapat diberikan, 500.000 SP, gelar, hukum orang jahat dan basmi kejahatan. Yi Tianyun sedikit terkejut mengetahui bahwa misi utamanya selanjutnya adalah melenyapkan kekaisaran dunia bawah itu sendiri. Tidak hanya itu, tetapi hadiahnya juga sangat besar. Jumlah hadiah yang didapatnya 5 kali lipat dari hadiah yang baru saja ia dapatkan setelah menyelesaikan misi utama sebelumnya. Sepertinya sistem pun setuju bahwa kekaisaran dunia bawah harus dimusnahkan dari dunia ini, kata Yi Tianyun sambil mengangguk puas. Misi utama ini memang sesuai dengan rencana selanjutnya, jadi dia merasa senang karena bisa menyelesaikannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Para penghuni Heaven's Top Menshan masih terkejut setelah mengetahui kebenaran tentang penguasa Menshan dan sekte mereka. Tetapi di antara mereka, orang yang paling terkejut adalah Yang Yu, karena ia memiliki hubungan baik dengan Yi Tianyun sebelumnya, mengetahui bahwa Yi Tianyun sebenarnya adalah penguasa Menshan benar-benar tidak terduga. Setelah sebagian besar orang akhirnya tersadar, mereka mulai membahas penggabungan yang telah diumumkan Yi Tianyun. Awalnya ada semacam penolakan dari para murid, tetapi akhirnya Tetua Agung berhasil meredakan situasi dan membuat semua orang menerima keputusan penguasa rumah baru. Yi Tianyun menyerahkan pekerjaan manajemen kepada Shi Suiyun karena saat ini dialah orang terbaik untuk mengelola urusan di sekte tersebut. Dia juga dibantu oleh Yi Yuei dalam hal ini. Setelah menyelesaikan masalah itu, Yi Tianyun menuju ke dalam gedung Heaven's Top Menshan dan menemukan ruang kultivasi yang kosong. Dia segera masuk dan menutup pintu karena ingin menyendiri untuk sementara waktu. Dia mulai mengatur inventarisnya dan langsung berpikir untuk meningkatkan level crazy mode. Tak perlu berpikir 2 kali, tingkatkan mode gila, kata Yi Tianyun pada dirinya sendiri. Ding! Berhasil naikkan level mode gila. Pengurangan 10 juta CPS. Efek aktif meningkat menjadi kali 16. Efek pasif, kali 4 poin penguasaan, kali 2 poin dosa, kali 2 efek pil obat. Yi Tianyun sudah memperkirakan efek seperti ini, tetapi dia juga menduga bahwa level selanjutnya akan memberinya efek X32. Namun, dia membutuhkan 50 juta CP untuk itu, yang belum dimilikinya saat ini. Namun, kali 16 sudah cukup kuat untuk melewatinya saat ini. Hebat! Semuanya tampak baik-baik saja, kata Yi Tianyun dengan gembira. Dia juga tak sabar untuk menemukan lebih banyak rumput pengumpul jiwa untuk membuat beberapa pil pengumpul jiwa, karena efek mode gila, pil tersebut akan memberinya 2 kali lipat jumlah normal. Adapun poin dosa, dia senang karena jumlahnya akan berlipat ganda, tetapi dia tidak tahu seberapa bagusnya karena jumlah poin dosa yang didapatnya dari membunuh kultivator relatif kecil. Lalu dia membuka statusnya untuk memeriksa apakah ada hal lain yang menurutnya perlu ditingkatkan dan terjangkau. Dia berpikir sejenak dan langsung memutuskan untuk meningkatkan teleportasi dan aura keberuntungan. Ding! Berhasil meningkatkan kemampuan teleportasi ke level 2. Efek: langsung berteleportasi kemana saja dalam radius 10 mil dari pemain. Waktu pendinginan, 5 menit. Ding! Berhasil meningkatkan aura keberuntungan ke level 3. Efek: meningkatkan keberuntungan pemain sebanyak 15 kali, mengonsumsi 5.000 CPS per detik. Yi Tianyun mengangguk karena merasa efeknya tidak buruk. Dia melihat jumlah crazy points yang tersisa dan merasa tidak ada lagi yang bisa dia tingkatkan dengan hanya 1 juta CP, jadi dia segera memutuskan untuk mencari paket hadiah level 50. Ding!
Paket hadiah level 50 berhasil dibuka. Dapatkan satu tiket lotre versi super yang ditingkatkan, satu tiket lotre versi yang ditingkatkan, kupon diskon 50%, waktu terbatas, 50 kartu XP, paket hadiah level 60. Apa ini tiket lotre super canggih? Apakah ini lebih baik dari yang sebelumnya? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran sambil mendapatkan tiket lotre versi super canggih. Bab 423. Ayo kita coba saja, kata Yi Tianyun tanpa ragu sambil langsung mengaktifkan tiket lotre versi super canggih. Tiba-tiba, sebuah rulet besar muncul di depannya dan berputar dengan cepat sendiri. Namun, Yi Tianyun memutuskan untuk tidak menggunakan aura keberuntungannya sekarang, karena dia berpikir bahwa aura keberuntungan tidak akan memengaruhi rulet ini. Benar saja, roda rulet berhenti di teknik budidaya. Sebuah kotak kayu langsung muncul dari mesin rulet, dan Yi Tianyun dengan penuh antusias mengambilnya untuk memeriksa apa yang didapatnya. Seni ilahi menelan langit. Seni bela diri tingkat langit rendah. Teknik penyerapan yang ampuh yang dapat melahap semua jenis energi dan mengubahnya menjadi XP. Efeknya tidak dapat digabungkan dengan seni ilahi utara gelap. Menaikkan level membutuhkan 1 juta poin penguasaan. Yi Tianyun memeriksa seni ilahi utara gelap miliknya dan menyadari bahwa seni itu juga membutuhkan 1 juta poin penguasaan untuk dinaikkan ke tingkat surga bawah. Tetapi seni ilahi baru ini hanya membutuhkan 1 juta poin penguasaan untuk dinaikkan ke tingkat surga tengah. Dia mulai bertanya-tanya mana yang lebih baik di antara keduanya. Tetapi dia segera memutuskan untuk mencoba seni ilahi menelan langit terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Yi Tianyun kemudian mengulurkan tangannya ke depan dan mengaktifkan seni ilahi menelan langit, dan tiba-tiba dia menyerap begitu banyak energi spiritual di dalam ruangan dalam sekejap. Diterima 300 XP, 320 XP. Tingkat penyerapan ini jauh lebih cepat daripada seni ilahi utara gelap. Selain itu, seni ilahi menelan langit ini juga menyerap sejumlah besar energi spiritual dari objek di sekitarnya, yang tidak dapat dilakukan oleh seni ilahi utara gelap. Sepertinya yang ini lebih baik. Aku akan menggunakan seni ilahi menelan langit ini mulai sekarang, kata Yi Tianyun dengan gembira. Dia juga senang karena item yang didapatnya dari paket hadiah tidak buruk sama sekali, kartu XP X50 akan digunakan secara efektif. Dia melihat versi Super Enhanced Lottery Roulette dan menemukan bahwa dia harus menggunakan 2 juta CP untuk satu kali undian tanpa tiket, yang terlalu banyak baginya saat ini. Dia kemudian memeriksa inventaris dan statusnya dan menemukan bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan saat ini. Dia juga menyadari bahwa dia tidak membutuhkan banyak XP untuk naik level ke tahap Roh Void level 2. Karena jumlah XP yang dia dapatkan dari quest utama sebelumnya, dia sudah setengah jalan menuju kenaikan level. Dia hanya membutuhkan 150 juta XP lagi. Jumlah XP itu sangat banyak. Namun dengan kartu XP X50, dia tahu bahwa semuanya akan berjalan lancar. Setelah itu, Yi Tianyun segera keluar dari ruang kultivasi dan mengamati situasi di luar. Dia memperhatikan bahwa tidak banyak perubahan sejak mereka tiba di sana. Rumah besar itu masih terbagi menjadi dua bagian. Satu adalah rumah besar puncak surga, dan yang lainnya adalah runtuhan kuno yang terbenam di surga, yang masih digunakan oleh sekte roh dan sekte giok surgawi. Ini bukanlah hal yang aneh, karena mereka baru saja bertemu dan belum cukup akrab untuk melakukan apapun bersama. Meskipun perubahan di dalam istana awan surgawi tidak banyak, dunia luar memiliki pendapat yang berbeda. Berita tentang penggabungan tersebut menyebar ke seluruh benua perbatasan surgawi, termasuk kekaisaran dunia bawah. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa sekte misterius seperti itu ingin bergabung dengan istana tertinggi surga dari semua sekte. Namun, berita selanjutnya benar-benar mengejutkan semua orang, terutama kekaisaran dunia bawah. Karena berita mengatakan bahwa ras roh ditemukan di antara murid-murid istana awan surgawi. Semua orang terkejut karena mereka tahu bahwa kekaisaran dunia bawah sedang mengejar ras roh, tetapi mereka keluar dari persembunyian mereka dengan tiba-tiba, seolah-olah mereka sedang mencari kematian. Di sisi lain, kekaisaran dunia bawah sangat terpukul oleh berita ini. Ras roh yang hina itu. Beraninya mereka melakukan tindakan seperti ini. Apa mereka pikir kekaisaran dunia bawah tidak mampu mengejar mereka lagi? Seru preseptor kekaisaran dengan marah. Kaisar dunia bawah juga menerima berita itu dengan marah, karena semua orang tahu bahwa ras roh telah membunuh dua jenderal utama kekaisaran dunia bawah.
Kaisar segera memerintahkan preseptor kekaisaran untuk merencanakan serangan guna membasmi mereka sekali dan untuk selamanya. Namun, saat mereka masih merencanakan serangan, Yi Tianyun sudah mengambil keputusan. Dia akan menyerang kekaisaran dunia bawah secara aktif. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi mengira Yi Tianyun sudah gila, tetapi Yi Tianyun hanya menunjukkan seringainya kepada mereka karena dia sudah menerima laporan dari mata-mata ras roh dari perbatasan kekaisaran dunia bawah. Dia bisa menyerang kekaisaran dunia bawah sekarang juga. Bab 424. Para mata-mata ras roh sangat sigap, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelidiki berita bahwa Yi Tianyun dapat menyerang kekaisaran dunia bawah kapan saja. Laporan dari mata-mata itu juga mencantumkan jumlah pakar tahap roh void yang saat ini berada di wilayah kekaisaran dunia bawah, yang hanya berjumlah 4. Pakar tersebut terdiri dari kaisar dunia bawah, guru besar kekaisaran, dan 2 jenderal angkatan darat lainnya. Adapun pakar transformasi inti, jumlahnya masih cukup banyak, setidaknya 20 hingga 30 orang, tetapi itu bukanlah masalah bagi Tianyun. Namun Yi Tianyun tetap tidak menceritakan semua ini kepada anggota sekte lainnya karena dia ingin mengejutkan kekaisaran dunia bawah. Orang-orang di dalam Istana Awan Surgawi semuanya berpikir bahwa Yi Tianyun membuat keputusan yang salah karena ras roh selalu mengandalkan penyembunyian untuk keselamatan mereka. Membiarkan mereka dilihat dunia seperti ini tidak akan baik untuk ras roh. Sebenarnya, pikiran Yi Tianyun saat ini terfokus pada hadiah yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikan misi utama dan menghancurkan kekaisaran dunia bawah. Dia tahu bahwa dia akan berhasil. Dia yakin bahwa tidak akan ada korban jiwa di pihaknya. Dia mendasarkan semuanya pada konfrontasi sebelumnya dengan Imperial Preceptor. Dengan efek Crazy Mode kali 8, dia bisa menang melawan Imperial Preceptor. Artinya karena dia sudah meningkatkan Crazy Mode ke kali 16, Imperial Preceptor tidak akan menjadi masalah lagi. Tidak hanya itu, tetapi Kekaisaran Naga Surgawi, di bawah kepemimpinan Renlong, juga akan membantunya menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu mereka tiba di sini. Baiklah, aku yakin ketika pasukan Kekaisaran Naga Langit tiba di sini, kita akan segera bergerak menuju kota Kekaisaran Dunia Bawah, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Banyak orang menatapnya dengan ngeri. Mereka tidak yakin bisa menang melawan negara kuat, seperti Kekaisaran Dunia Bawah, bahkan dengan bantuan Kekaisaran Naga Surgawi. Tuan rumah besar, keputusan itu tidak bijaksana. Bertindak melawan Kekaisaran Dunia Bawah, seperti itu sangat berbahaya. Kita bisa hancur jika Anda tidak merencanakannya dengan matang. Seorang tetua dari Rumah Besar Puncak Surga berkata, murid-murid lain dari Rumah Besar Puncak Surga juga mengangguk. Mereka setuju bahwa Kekaisaran Dunia Bawah tidak akan mudah dikalahkan. Yi Tianyun mengerti bahwa ia memiliki waktu paling singkat bersama orang-orang di Heaven's Top Mansion. Akibatnya, loyalitas mereka terhadap Yi Tianyun tidak setinggi loyalitas mereka terhadap 2 sekte lainnya. Yi Tianyun tidak bisa menyalahkan mereka, karena itu adalah kesalahannya sendiri, karena tidak meluangkan waktu untuk meningkatkan loyalitas Heaven's Top Mansion sebelumnya. Aku tidak membuat gagasan kosong. Aku sudah membuat rencana untuk menyerang mereka. Apa kau pikir aku tidak memikirkan masa depan rumah besar ini? Aku sudah mengurangi kekuatan Kekaisaran Dunia Bawah sebelum aku tiba di sini, kata Yi Tianyun dengan santai. Selain itu, mata-mata ras roh juga melaporkan bahwa Kekaisaran Dunia Bawah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Kau tahu mereka dapat merasakan gejolak pada energi spiritual, dan mereka mengatakan bahwa apapun yang telah dipersiapkan Kekaisaran Dunia Bawah kali ini akan sangat besar, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kita selama ini hanya bertahan. Sekarang kita harus mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan kita sendiri. Aku percaya pada kekuatan kita. Bersama-sama kita bisa menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah untuk selamanya, kata Yi Tianyun dengan penuh perintah. Maafkan saya, Tuan Yi dari istana. Tapi saya tidak tahu, saya masih tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Anda ini. Saya masih tidak percaya bahwa kita bisa menang melawan Kekaisaran Dunia Bawah. Seorang tetua dari Istana Puncak Surga berkata dengan gugup. Sederhana saja. Kepercayaan dirinya berasal dari dukungan orang-orang di sekitarnya, kata Shi Suiyun dengan percaya diri sambil menunjukkan dukungannya terhadap keputusan Yi Tianyun untuk menyerang Kekaisaran Dunia Bawah. Sejak awal diskusi, Shi Suiyun dan Sekte Giok Surgawi tidak pernah sekalipun mempertanyakan keputusan Yi Tianyun. Bagi orang-orang yang baru mengenal Yi Tianyun dalam waktu singkat,
Hal ini mungkin tampak menggelikan, tetapi yang dibutuhkan Yi Tianyun hanyalah dukungan dari orang-orang yang ia sayangi. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengalahkan musuhnya, tetapi dia tetap membutuhkan kepastian bahwa orang-orang yang dia sayangi tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Tiba-tiba, seorang penjaga menerobos masuk untuk memberikan laporan kepada Yi Tianyun. Tuan Yi, para ahli dari kerajaan naga surgawi sedang menunggu Anda di luar. Lapor penjaga itu dengan sopan. Bawa mereka masuk, kata Yi Tianyun sambil menyuruh penjaga itu pergi. Yi Tianyun sangat gembira karena akhirnya Renlong datang. Sesaat kemudian, sosok Renlong yang sudah dikenal muncul, diikuti oleh sekelompok ahli dari Kekaisaran Naga Langit. Yi Tianyun menyadari bahwa Ren Zhirou tidak ada di antara mereka, yang berarti dia ditinggalkan untuk mempertahankan kota Kekaisaran Naga Langit jika Kekaisaran Dunia Bawah memutuskan untuk menyerang lagi. Kakak Ren, kau akhirnya datang. Yi Tianyun menyambut Renlong dengan gembira. Nah, kau menyuruhku untuk sadar kan? Kata Renlong dengan nada menggoda sambil tersenyum. Nah, apakah kau siap untuk menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah? Tanya Yi Tianyun dengan penuh semangat. Bab 425. Saat orang-orang dari Kekaisaran Naga Surgawi tiba, Yi Tianyun tak sabar lagi menunggu. Yi Tianyun pun segera mempersiapkan keberangkatan mereka menuju Kekaisaran Dunia Bawah. Apakah kalian siap untuk menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah? Tanya Yi Tianyun kepada pasukan Kekaisaran Naga Langit. Baik, Pangeran, kata seluruh prajurit serempak. Orang-orang dari Istana Awan Surgawi terkejut dengan jawaban mereka. Mereka tidak pernah tahu Yi Tianyun adalah seorang pangeran sebelumnya, apalagi pangeran dari Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, meskipun ia menyadari ekspresi bingung di wajah rakyatnya, Yi Tianyun tidak menjelaskan mengapa ia dipanggil pangeran kepada mereka. Selain itu, orang-orang dari Istana Awan Surgawi mulai menyadari bahwa pemimpin pasukan Kekaisaran Naga Surgawi adalah Kaisar Naga Surgawi sendiri. Pengungkapan ini membuat sebagian dari mereka merasa merinding karena kemajuan Yi Tianyun terlalu cepat untuk mereka pahami. Benarkah kau menjadi pangeran Kekaisaran Naga Langit? Kau benar-benar tidak berlama-lama, ya? Kata Shi Suiyun dengan nada menggoda. Yah, aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk kemajuan Istana Awan Surgawi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri kepada Shi Suiyun. Setelah pengarahan singkat tentang apa yang akan mereka lakukan dalam pertempuran, Yi Tianyun segera mengumumkan keberangkatan mereka menuju Kekaisaran Dunia Bawah. Ye Qingxuan mengangguk dan segera mengaktifkan arai besar penerbangan untuk mengangkut semua orang yang akan bergabung dalam pertempuran. Namun meskipun mereka berada di udara, Kekaisaran Dunia Bawah masih memiliki banyak kultivator di tahap transformasi inti atau lebih tinggi, sehingga mereka dapat mencegat istana terbang kapan saja. Saudara Yi, mengapa kau begitu yakin bahwa kita perlu menyerang secepat ini? Renlong bertanya kepada Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Kita harus melakukannya dengan cepat. Kita bisa mengejutkan mereka jika menyerang sekarang. Lagi pula, kita selalu berada di pihak bertahan melawan mereka, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bagus sekali. Aku akan mempercayai penilaianmu. Aku tahu kau melakukan ini dengan tujuan meraih kemenangan kita, kata Renlong jujur. Kekaisaran Naga Langit belum pernah menyerang kota Kekaisaran Dunia Bawah sebelumnya karena mereka selalu berada di pihak yang kalah dalam pertempuran. Jika bukan karena harta karun rahasia Naga Langit, kota Kekaisaran Naga Langit pasti sudah jatuh ke tangan Kekaisaran Dunia Bawah sejak lama. Aku tak sabar untuk menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah, karena ini akan menjadi prestasi besar bagi kita, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Itu benar. Kekaisaran lain akan menghormati nama kita setelah semua ini, kata Renlong dengan percaya diri. Reruntuhan kuno yang menyelubungi langit, yang saat itu disebut Istana Awan Surgawi, terbang dengan mantap menuju kota Kekaisaran Dunia Bawah. Orang-orang di dalam bersiap-siap untuk pertempuran dengan penuh semangat. Kecepatan Istana Awan Surgawi tidak cepat, tetapi juga tidak lambat, sehingga berita tentang istana terbang yang bergerak maju menuju Kekaisaran Dunia Bawah terdengar oleh guru Kekaisaran dan Kaisar Dunia Bawah. Kaisar dan guru besar Kekaisaran tentu saja terkejut mendengar berita ini, karena mereka tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif. Tindakan ini sangat berbeda dari situasi biasanya. Istana Awan Surgawi ini sungguh berani menyerang Kekaisaran Dunia Bawah seperti ini. Apakah Istana Awan Surgawi ini nyata? Mengapa mereka menyerang kita secepat ini? Aku yakin pengambil keputusan di dalam ras roh itu idiot, kata Preseptor Kekaisaran dengan kesal. Kirim pasukan elang terbang. Kau sendiri yang akan memimpin mereka. Aku tak ingin mendengar kegagalanmu lagi, kata Kaisar Dunia Bawah
dengan dingin kepada guru kekaisaran. Bawa jenderal angkatan darat lainnya bersamamu, tetapi ingat, jangan sampai ada kegagalan lagi. Tambah kaisar dunia bawah dengan dingin. Baik, Yang Mulia. Saya tidak akan gagal lagi, kata preseptor kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Preseptor kekaisaran segera keluar dari istana untuk mempersiapkan pasukan elang terbang guna mencegat istana terbang. Ia bertekad untuk menebus kesalahannya kali ini, tetapi sayangnya, ia kekurangan informasi penting mengenai kekuatan musuh. Dia tidak tahu bahwa istana awan surgawi dipimpin oleh Yi Tianyun sendiri. Tidak lama kemudian, ribuan Flying Hawk berkumpul. Ini adalah pasukan yang sangat besar. Dengan kecepatan dan fleksibilitas Flying Hawk, mereka benar-benar menjadi kekuatan yang dahsyat di udara. Tuan Istana, saya menerima kabar bahwa guru kekaisaran akan segera mencegat kita secara pribadi. Beliau datang dengan 1000 pasukan elang terbang dan 2 jenderal angkatan darat lainnya, kata seorang penjaga kepada Yi Tianyun. Bagus, rencana kita berhasil lebih cepat dari yang diperkirakan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai sendiri. Dia tak sabar untuk akhirnya menghajar guru kekaisaran sampai babak belur. Bab 426. Kekaisaran dunia bawah sangat waspada, dan kali ini, Kaisar dunia bawah mengerahkan seluruh kekuatan kekaisaran untuk bertahan melawan musuh baru ini. Ia memerintahkan preseptor kekaisaran dan 2 jenderal angkatan darat untuk menangkis musuh baru tersebut dengan pasukan elang terbang yang mereka miliki. Tidak heran jika tidak ada musuh yang pernah bisa mencapai kota kekaisaran dunia bawah. Tuan rumah besar, apa yang akan kita lakukan sekarang? Seorang tetua bertanya kepada Yi Tianyun dengan cemas. Namun Yi Tianyun hanya tersenyum dan berdiri dari kursinya. Tidak apa-apa, sekarang giliran saya untuk bertindak, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Orang-orang yang mendengar ucapan Yi Tianyun barusan terkejut, seolah-olah mereka salah dengar. Yi Tianyun ingin menghadapi 1000 musuh sendirian. Namun, karena itu adalah keputusan Yi Tianyun, mereka memilih untuk tetap diam dan tidak mempertanyakan keputusan Yi Tianyun. Mereka percaya bahwa Yi Tianyun akan berhasil melakukannya. Yi Tianyun berjalan menuju pintu istana dan memandang dingin ke arah musuh yang datang. Kemudian dia membuka toko dosa dan dengan cepat membeli setelan master pedang. Setelan master pedang membutuhkan level 30 untuk dikenakan. Efek: pemakainya dapat menggunakan dan mengendalikan susunan pedang. Semua pedang dalam peringkat alat roh tingkat tinggi dalam radius 10 mil dapat dikendalikan oleh pemakainya, dapat mengendalikan hingga 10.000 pedang sekaligus. Harga: 100.000 poin dosa. Tukarkan pakaian master pedang, kata Yi Tianyun dengan santai. Ding! Berhasil membeli setelan master pedang dengan pengurangan 100.000 poin dosa. Kenakan pakaian master pedang, kata Yi Tianyun dengan santai. Dalam sekejap, pakaiannya berubah menjadi mantel putih tipis. Mantel itu berkibar tertiup angin. Yi Tianyun tampak sangat elegan. Orang-orang yang berdiri di dekatnya tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok Yi Tianyun yang tiba-tiba menjadi jauh lebih percaya diri. Yi Tianyun kemudian mengangkat tangannya dan menutup matanya. Dia bisa merasakan sejumlah besar senjata di kota di bawah istana. Dia segera mencoba mengendalikan semuanya untuk terbang menuju istana sebagai senjatanya. Pada saat yang sama, guru besar dan pasukannya semakin mendekat. Orang-orang di dalam istana awan surgawi menjadi cemas karena mereka tidak melihat Yi Tianyun melakukan apapun untuk mempertahankan istana. Mereka seperti sasaran empuk di sana, karena tidak ada tempat untuk melarikan diri jika guru besar tiba dan mulai menyerang mereka. Kita sudah cukup dekat. Tembak jatuh mereka dari udara. Preseptor kekaisaran memerintahkan prajurit elang terbang untuk menyerang. Baik, Pak, jawab para prajurit serempah. Pasukan elang terbang mulai membombardir istana awan surgawi dengan busur panah mereka dari jauh tanpa henti. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah pasukan terbaik yang dimiliki kekaisaran dunia bawah. Selain itu, istana besar di langit itu adalah langkah bodoh di mata prajurit tersebut. Semua orang tahu bahwa semakin besar targetnya, semakin mudah bagi mereka untuk membidik dan menembak. Jadi, pasukan elang terbang sangat senang menyerang istana awan surgawi, karena mereka mengira tidak akan ada konsekuensi apapun atas serangan mereka terhadap istana tersebut. Pada saat yang sama, Yi Tianyun telah terhubung dengan hampir 10.000 pedang peringkat alat roh dari radius 10 mil. Dia juga mendapatkan senjata dari pasukan elang terbang di depannya. Dia segera mengendalikan 10.000 pedang peringkat alat spiritual di depan istana awan surgawi, mengejutkan semua orang yang melihat pemandangan yang menyelimuti di depan mata mereka. Serangan 10.000 pedang.
Teriak Yi Tianyun saat pedang-pedang mulai melesat ke arah pasukan elang terbang dengan kecepatan tinggi. Yi Tianyun membuka matanya, dan matanya bersinar terang saat dia mengendalikan pedang-pedang itu dengan tepat. Sayangnya, Sword Master Suit tidak meningkatkan statusnya sama sekali, tetapi itu bukan masalah karena pedang itu dilemparkan oleh seorang ahli tahap roh void. Jadi, pedang-pedang yang dikendalikan Yi Tianyun bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh sebagian besar kultivator, sehingga mereka terlambat untuk bereaksi. Mundur! Teriak ketua kekaisaran sambil menyaksikan dengan ngeri pasukannya dimusnahkan. Para prajurit mulai berjatuhan dari langit saat elang-elang mereka mati akibat rentetan pedang yang dilancarkan Yi Tianyun. Dalam waktu singkat, Yi Tianyun berhasil membunuh setengah dari pasukan elang terbang. Yi Tianyun menyeringai saat menerima cukup banyak XP, tetapi para kultivator itu terlalu lemah baginya, sehingga jumlah XP yang didapatnya tidak cukup memuaskannya. Orang-orang lain dari Istana Awan Surgawi menatap Yi Tianyun dengan kagum. Teknik ini terlalu ampuh. Bab 427. 10.000 pedang tingkat roh memang rendah kekuatannya, tetapi mampu menyerbu musuh dan menembus pertahanan mereka secara konsisten. Hanya karena dua jenderal angkatan darat dan guru kekaisaranlah, sebagian dari pasukan elang terbang dapat selamat dari serangan Yi Tianyun. Namun, meskipun mereka mampu bertahan melawan serangan Yi Tianyun, tetap saja terbukti sulit bagi mereka bertiga untuk secara konsisten bertahan melawan 10.000 pedang sekaligus. Mereka mulai menghancurkan pedang-pedang dalam jangkauan serangannya, karena itu satu-satunya cara untuk menghentikannya menyerang lagi. Ini tidak ada habisnya. Seni bela diri ini tidak masuk akal, kata guru kekaisaran sambil terengah-engah karena kelelahan. Sialan! Kalau terus begini, pasukan elang terbang akan musnah, kata salah satu jenderal angkatan darat dengan gugup. Mereka mulai kehilangan pasukan elang terbang yang berada di bawah perlindungan mereka, karena pedang-pedang itu terlalu berat untuk mereka tangani. Yah, mereka memang rapuh, tapi mereka menghalangi kita untuk menyelamatkan pasukan, kata jenderal angkatan darat lainnya dengan kesal. Inilah alasan mengapa Yi Tianyun belum menggunakan baju pedang master sampai saat ini. Baju itu tidak efektif melawan sejumlah kecil musuh, lebih baik digunakan melawan sejumlah besar musuh dengan kultivasi rendah seperti ini. Yi Tianyun percaya bahwa setelan yang lebih canggih dan lebih baik dari setelan master pedang akan muncul di poin dosanya nanti, tetapi dia menduga bahwa mungkin dia tidak akan memiliki cukup poin dosa untuk membelinya. Untungnya bagi Yi Tianyun, Sword Master Suit tidak mengharuskannya menggunakan senjatanya sendiri. 10.000 pedang yang saat ini ia kendalikan adalah milik musuh dan kota di sekitarnya. Kecuali jika pedang-pedang itu hancur total, pedang-pedang itu masih dapat dikendalikan oleh efek suit tersebut. Yi Tianyun kemudian menggunakan busur ilahi dingin es, dan dengan cepat menggunakan amukan dingin es sambil mengarahkan serangannya ke jenderal angkatan darat, yang berada paling jauh dari guru kekaisaran. Setelah yakin bahwa serangannya akan mengenai sasaran, Yi Tianyun menyeringai dan melepaskan serangannya. Amukan sedingin es ini memiliki kekuatan tempur sebesar 60 juta. Jika lawan tidak melihat serangan ini datang, mereka pasti akan menderita luka parah. Namun saat dia menembakkan panah yang dahsyat itu, busur ilahi sedingin es itu retak sekali lagi. Ini adalah pertanda bahwa busur tersebut telah mencapai batas kemampuannya. Yi Tianyun harus meningkatkannya untuk memperbaikinya. Lagi pula, level busur ilahi sedingin es sudah terlalu jauh tertinggal dari levelnya sendiri. Amukan dingin es melesat di udara menuju jenderal angkatan darat yang tidak curiga. Tetapi saat semakin dekat, jenderal angkatan darat merasakan bahaya yang datang, dan begitu dia melihat sekeliling, dia akhirnya menyadari sebuah panah dingin es yang kuat diarahkan kepadanya. Dia dengan cepat menangkis panah yang datang dengan palu besarnya, tetapi sudah terlambat. Itu bukanlah serangan yang bisa dia tangkis. Saat amukan dingin membeku menghantam palu, hawa dingin segera menyebar di udara, membekukan jenderal angkatan darat, puluhan pasukan elang terbang, dan pedang-pedang yang dikendalikan Yi Tianyun. Semua benda yang membeku di udara langsung jatuh ke tanah, dan pecah menjadi jutaan keping begitu menyentuh tanah. Yi Tianyun berhasil membunuh salah satu jenderal tentara kekaisaran dunia bawah dengan mudah. Di kejauhan, preseptor kekaisaran langsung pucat pasi. Dia mengenali serangan yang baru saja menewaskan jenderal angkatan darat itu. Itu adalah jenis serangan yang sama yang dia tangkis saat bertarung melawan kekaisaran naga surgawi baru-baru ini. Pangeran Yi dari kekaisaran naga surgawi. Itu dia. Mengapa dia ada di sini? Guru besar kekaisaran segera menyadari bahwa dia tidak akan memiliki peluang untuk menang jika itu benar-benar Pangeran Yi
dari Kekaisaran Naga Surgawi. Dia mencoba melihat orang di ambang pintu istana terbang, tetapi pria yang dilihatnya bukanlah Pangeran Yi dari Kekaisaran Naga Langit, namun dia merasakan aura dan serangan yang sama mengganggunya. Guru besar Kekaisaran segera mencurigai bahwa Pangeran Yi pastilah dalang di balik semua ini, dan karena itu dia segera memerintahkan seluruh pasukan elang terbang untuk mundur ke kota Kekaisaran. Guru Kekaisaran tidak berniat menunggu dan menyelamatkan pasukan elang terbang, jadi dia membakar esensi darahnya dan terbang secepat mungkin, melarikan diri dari musuh yang kuat. Jenderal Angkatan Darat, yang melihat bahwa preseptor Kekaisaran telah melarikan diri dari medan pertempuran, memutuskan untuk segera melarikan diri juga. Meskipun pasukan elang terbang adalah pasukan terkuat yang dimiliki Kekaisaran Dunia Bawah, dia pun tidak berniat untuk menyelamatkan mereka. Begitu dua kultivator terkuat meninggalkan pasukan elang terbang, Yi Tianyun dengan mudah menghabisi pasukan elang terbang, yang telah kehilangan pemimpin mereka. Yi Tianyun memusnahkan 1000 pasukan elang terbang tanpa ampun, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Bab 428. Melihat bahwa guru besar Kekaisaran dan Jenderal Angkatan Darat terakhir melarikan diri, Yi Tianyun menyimpan busur ilahi dinginnya dan membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Lagi pula, dia akan menghancurkan kota Kekaisaran dari Kekaisaran Dunia Bawah. Biarkan mereka lari dulu. Lain kali kita akan menangkap mereka di markas mereka sendiri, kata Yi Tianyun dingin. Semua orang di dalam istana awan surgawi terkejut melihat pemandangan yang terjadi di luar. Mereka tidak tahu bahwa Yi Tianyun sekuat ini, membunuh 1000 tentara sendirian. Bahkan beberapa tetua sekte tertinggi surga mulai bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun benar-benar pangeran Kekaisaran Naga Surgawi. Yi Tianyun tidak mengatakan apapun untuk membenarkan kekaguman mereka, karena dia tidak melihat ada gunanya menyombongkan diri. Namun satu hal yang pasti, adalah semua orang di dalam istana awan surgawi yakin bahwa mereka akan memenangkan perang ini. Namun, Renlong ingin sedikit menyombongkan diri. Saya Kaisar Kekaisaran Naga Langit saat ini, hadir di sini untuk mengumumkan bahwa Yi Tianyun memang satu-satunya pangeran Kekaisaran Naga Langit, katanya dengan penuh semangat. Setelah konfirmasi dari Renlong, ekspresi terkejut kembali muncul di wajah semua orang. Mereka tidak pernah menyangka akan memiliki seorang penguasa istana yang mampu mengguncang kerajaan seperti ini. Tiba-tiba, poin prestis untuk Heavenly Clouds Mansion melonjak drastis. Semua ini terjadi karena mereka akhirnya percaya bahwa Yi Tianyun benar-benar kuat. Mereka mulai memandang Yi Tianyun dengan kagum dan penuh hormat. Lagi pula, tuan rumah mereka telah memukul mundur pasukan Kekaisaran Dunia Bawah 2 kali berturut-turut. Inilah saatnya bagi kaum muda untuk bersinar. Aku yakin Raja Roh pasti akan membawa kita menuju kejayaan dan menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah untuk selamanya, kata leluhur tua ras roh dengan penuh percaya diri. Yah, hidup Raja Roh Yi Tianyun. Orang-orang dari ras roh lainnya mulai meneriakkan nama Yi Tianyun dengan penuh semangat. Mereka semua tahu bahwa langkah pertama menuju kemuliaan telah terpenuhi. Dengan setiap kali namanya disebut, Yi Tianyun juga menyadari bahwa poin prestisenya terus meningkat. Shi Suyun, yang berdiri di dekat Yi Tianyun, menunjukkan sedikit senyum melihat prestasi Yi Tianyun. Dia menatap Yi Tianyun dengan mata penuh pujian. Yi Tianyun, yang dulunya hanyalah seorang anak laki-laki, tanpa kidara sama sekali, kini telah berubah menjadi seorang ahli yang kekuatannya bahkan tak terbayangkan olehnya. Terima kasih banyak atas kepercayaan semua orang kepadaku, tetapi kita tidak boleh dibutakan oleh rasa percaya diri dan kelalaian. Kali ini, kita tidak akan melawan mereka di zona nyaman kita sendiri. Kali ini, kita akan menyerang mereka di wilayah mereka sendiri. Itu berarti akan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Rencana pertama kita adalah menonaktifkan sebanyak mungkin formasi besar segera setelah kita memasuki kota Kekaisaran, jadi tetap waspada. Jangan sampai terjebak dalam perangkap mereka, kata Yi Tianyun dengan tegas. Meskipun Yi Tianyun memiliki kekuatan, dia bukanlah orang yang akan terlalu gegabah melakukan hal seperti ini. Dia tahu bahwa banyak hal bisa salah jika dia meremehkan musuh, jadi dia tidak bisa bersantai saat berada di wilayah musuh seperti ini. Semua orang mengangguk dan dengan cepat tenang serta menjadi serius, tetapi mereka masih kesulitan menahan kegembiraan mereka sendiri. Mereka tak lagi heran mengapa Yi Tianyun begitu berani melancarkan perang melawan Kekaisaran Dunia Bawah, itu semua karena dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika semangat di dalam istana awan surgawi meningkat, situasi di dalam kota Kekaisaran Dunia Bawah menjadi kebalikan dari situasi Yi Tianyun saat ini. Penduduk di dalam kota Kekaisaran Netherworld telah mendengar berita tentang hilangnya preseptor Kekaisaran,
dan mereka terkejut mendengar bahwa musuh telah menghancurkan seluruh pasukan elang terbang tanpa menyisakan satu pun. Prestis Kekaisaran Dunia Bawah telah jatuh ke titik terendah, banyak warga dan kultivator memutuskan untuk meninggalkan kota kekaisaran dan mengungsi karena mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh jika tetap tinggal di dalam kota kekaisaran. Mereka yakin sepenuhnya bahwa Kekaisaran Naga Langit akan merebut benua perbatasan langit, dan mereka juga yakin bahwa Kekaisaran Naga Langit akan membersihkan benua itu dari pengikut Kekaisaran Dunia Bawah manapun. Sementara itu, Guru Kekaisaran bergegas kembali ke kota Kekaisaran Dunia Bawah, tetapi dia tidak berani menghadapi Kaisar Dunia Bawah. Tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa Kaisar Dunia Bawah akan membunuhnya jika dia muncul tanpa hasil sekali lagi. Sekarang aku tahu bahwa musuh bisa mengendalikan ribuan pedang. Seni bela diri itu benar-benar luar biasa. Aku belum pernah melihat seni bela diri seperti itu sebelumnya. Omong kosong seperti itu malah mempersulitku, seru Guru Kekaisaran dengan marah. Pada saat yang sama, Kaisar Dunia Bawah telah mendengar berita tentang kekalahan Guru Kekaisaran, dan sekarang dia menatap Guru Kekaisaran dengan penuh amarah. Aku tak pernah menyangka Guru Kekaisaran akan benar-benar kalah dalam pertempuran sebelumnya, tapi sekarang setelah mendengarnya 2 kali, aku ingin menghadapi musuh ini sendiri. Mereka telah mencapai apa yang tak seorang pun bisa capai dalam waktu yang lama. Aku tak sabar untuk melihat apa yang akan mereka lakukan begitu mereka tiba di kota kekaisaran ini, kata Kaisar Dunia Bawah dengan dingin. Preseptor Kekaisaran mulai mengaktifkan banyak susunan agung yang dimiliki kota Kekaisaran Dunia Bawah. Dia adalah seorang Grandmaster Rune Ilahi, sehingga mudah baginya untuk mengaktifkan dan mengendalikan banyak susunan agung sekaligus. Nah, ayo, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan melawan begitu banyak jebakan ini, kata Preseptor Kekaisaran sambil menyeringai. Bab 429. Setelah pasukan elang terbang dimusnahkan, Istana Awan Surgawi terus terbang menuju kota Kekaisaran Dunia Bawah tanpa halangan apapun. Tidak ada yang berani menghalangi jalan Yi Tianyun setelah melihatnya menghancurkan 1000 unit pasukan elang terbang seorang diri. Yi Tianyun kemudian memanggil kembali semua pedang roh yang dia kendalikan dan menghela napas lega. Pakaian Master Pedang memang ampuh, tetapi dia perlu menghemat poin gila miliknya. Yi Tianyun kemudian memandang tumpukan pedang roh di aula dan tanpa sadar berpikir, untuk meningkatkan semuanya nanti. Dia tidak peduli bahwa senjata-senjata itu sebenarnya adalah senjata curian, karena berasal dari wilayah musuh. Namun sayang sekali kostum itu hanya mampu mengendalikan pedang, tetapi itu bisa dimaklumi karena kostum itu disebut kostum Master Pedang. Dia segera memeriksa poin dosanya, dan seperti yang dia prediksi, di atas setelan Master Pedang, ada setelan lain yang terkait dengan setelan Master Pedang. Kostum Pedang Suci, perlengkapan level 50. Dapat menggunakan susunan pedang suci. Mengendalikan semua pedang panjang dalam peringkat alat suci tingkat tinggi dalam radius 10 mil. Dapat mengendalikan hingga 10.000 pedang panjang. Susunan pedang suci mengkonsumsi 100.000 CPS. Harga 1 juta poin dosa. Dugaannya benar, setelan baru di Sinshop hanya akan muncul setelah membeli setelan yang tersedia. Dengan pemikiran itu, Yi Tianyun bertanya-tanya seberapa kuat peralatan yang akan didapatkan setelah membeli Evil God Suit dan Sword Saint Suit. Sepertinya alasan untuk membeli setelan ini terus muncul, kata Yi Tianyun dengan gembira. Pangeran Yi, bagaimana Anda bisa mengendalikan begitu banyak pedang roh? Tanya Renlong sambil mendekati Yi Tianyun. Pertanyaan Renlong menarik banyak perhatian dari pihak Istana Awan Surgawi. Aku sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan baik, tapi ini membutuhkan sejumlah besar energi spiritual, dan juga membutuhkan seni bela diri tertentu, kata Yi Tianyun sambil menggosok dagunya dengan canggung. Dia tidak bisa mengatakan bahwa semua itu karena setelan yang dia kenakan. Bisakah kau mengajarkan seni bela diri ini kepada murid itu? Jika kau bisa, mereka akan menjadi jauh lebih kuat, kata Renlong penuh harap. Orang-orang lain di sekitarnya juga mengangguk setuju dengan perkataan Renlong. Aku sebenarnya enggan mengatakan ini, tapi aku tidak bisa mengajarkan seni bela diri ini. Malahan, kurasa hanya akulah yang bisa menggunakan seni bela diri ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tipis. Apa yang dia katakan adalah benar. Jika bukan karena Sword Master Suit, dia juga tidak akan bisa menggunakan Sword Master Array. Renlong mengangguk dan tersenyum pada Yi Tianyun. Ia tidak memaksa Yi Tianyun untuk berbagi pengetahuannya, karena bagaimanapun juga, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Namun, beberapa orang tidak mempercayai apa yang dikatakan Yi Tianyun.
Tetapi mereka tidak menyuarakan ketidakpercayaan mereka, karena bukan hak mereka untuk mengatakan apapun. Lagi pula orang-orang di dalam istana awan surgawi, saat ini, memiliki kesetiaan tertinggi kepada Yi Tianyun. Namun, apapun yang terjadi, mereka tahu bahwa Yi Tianyun sangat kuat. Mereka merasa bahwa jika Yi Tianyun ada di sini bersama mereka tidak akan kalah dalam pertempuran apapun. Sekalipun kekaisaran dunia bawah cukup kuat untuk menahan serangan Yi Tianyun, mereka tahu bahwa pada akhirnya, kekaisaran dunia bawah akan kehilangan sesuatu yang sangat besar. Yi Tianyun kemudian dengan cepat memerintahkan mereka untuk bersiap-siap, karena istana terbang itu hampir mencapai kota kekaisaran Netherworld, tempat yang konon tak dapat ditembus. Benar saja, setelah mereka semua bersiap untuk berperang, mereka melihat keluar, dan di sana tampaklah kota kekaisaran Netherworld dengan segala kemegahannya. Orang-orang di dalam istana awan surgawi dapat merasakan bahwa kota itu menakutkan, meskipun sebenarnya tidak berbeda dari kota-kota lainnya. Siap bertempur di kota kekaisaran Netherworld? Tanya Yi Tianyun dengan lantang. Dia sangat antusias dengan pertarungan ini, karena dia berharap bisa naik level 1 atau 2 kali. Namun Yi Tianyun hanya menerima anggukan sebagai jawaban, karena orang-orang di pihaknya terlalu gugup untuk berbicara. Orang-orang di pihak Yi Tianyun tahu bahwa mereka tidak sekuat Yi Tianyun, dan karena itu mereka tahu bahwa satu gerakan ceroboh kecil dapat merenggut nyawa mereka. Di sisi lain medan pertempuran, sang guru kekaisaran memegang tongkat iblis. Dia menatap istana terbang itu dengan seringai di wajahnya. Datanglah ke kota ini jika kau berani. Jika kau bisa mengatasi semua jebakanku, maka aku benar-benar akan bunuh diri, katanya dengan jahat. Sesaat kemudian, dia membanting tanah, dan dinding kota kekaisaran Netherworld mulai bergetar, dan tiba-tiba, sebuah formasi besar berwarna hitam muncul dengan suara keras. Seberkas cahaya gelap menjulang menembus langit, dan menghantam bagian bawah istana awan surgawi. Bab 430. Sebuah formasi agung berwarna gelap tiba-tiba muncul dari tanah di bawah istana terbang, menghujani istana awan surgawi dari bawah dengan bola energi hitam. Istana terbang raksasa itu dengan mudah terkena serangan. Formasi agung kegelapan terus mengikuti pergerakan istana terbang, dan akhirnya menghentikan laju istana awan surgawi. Kau terlalu gegabah, bagaimana mungkin kau berpikir istana besar itu bisa memasuki kota tanpa perlawanan? Aku sendiri yang akan menembakmu. Gumam preseptor kekaisaran dalam hati, seringai jahatnya semakin terlihat jelas saat ia melihat rencananya berhasil. Preseptor kekaisaran terus-menerus mengendalikan susunan besar di sekitar kota dan tanpa henti menembak istana terbang untuk menjatuhkannya. Pada saat yang sama, Yi Tianyun benar-benar memahami bahwa dia terjebak di sekitar kota kekaisaran. Yi Tianyun juga menyadari bahwa jika dia memaksa masuk dengan keras kepala seperti ini, istana tidak akan mampu bertahan lama. Sang guru kekaisaran benar-benar licik. Dia melarikan diri tadi hanya untuk menyiapkan jebakan seperti ini, kata Yi Tianyun sambil memandang kota kekaisaran dunia bawah dengan kesal. Raja Roh, aku tahu bahwa serangan-serangan yang dilancarkan kekaisaran dunia bawah kepada kita ini tidak terlalu dahsyat, tetapi aku khawatir serangan itu telah mengikis 50% tembok pertahanan kita, kata leluhur tua dengan gugup. Kali ini bukan batu roh giok yang menjadi masalah, melainkan susunan besar itu sendiri. Karena tidak mampu menahan serangan terus-menerus dari kekaisaran dunia bawah, Yi Tianyun juga tahu bahwa jika formasi agung itu hancur, maka akan sulit untuk memperbaikinya. Semua orang menatap Yi Tianyun dengan penuh harap, mereka berharap Yi Tianyun akan menemukan cara untuk mengatasi situasi saat ini. Tenang saja, aku sudah memperkirakan hasil ini. Jika tidak, guru besar kekaisaran tidak akan memilih untuk melarikan diri mengingat dia telah dipermalukan dalam pertempuran sebelumnya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Lalu dia mengangkat tangannya, dan sebuah lempengan batu besar yang memancarkan lingkaran cahaya tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya itu menekan formasi kegelapan agung. Akibatnya, ia tidak lagi bisa menembakkan bola energi gelap ke istana terbang. Ini adalah prasasti batu tirani yang dia dapatkan dari kuil roh. Semua orang memandang prasasti batu tirani dengan kagum, terutama ras roh. Ras roh mengetahui bahwa tablet batu tirani mampu meniadakan efek dari susunan agung apapun dalam tingkat rune ilahi tingkat master. Meskipun guru kekaisaran adalah seorang Grand Master rune ilahi, bukan berarti setiap susunan agung yang dia buat akan berkelas Grand Master. Susunan agung tingkat Master Agung sulit dibuat, dan risikonya terlalu tinggi jika dia sampai salah memasang rune ilahi. Aku hampir lupa bahwa prasasti batu tirani berada di tangan Raja Roh.
Pantas saja kau terlihat begitu tenang, kata leluhur tua ras roh sambil tersenyum. Yah, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, tapi aku juga, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Aku tidak akan membiarkan kalian mati di bawah pengawasanku, tambah Yi Tianyun dengan penuh semangat. Semua orang menjadi antusias saat mendengar kata-kata Yi Tianyun. Mereka mulai merasa percaya diri, karena tahu bahwa Yi Tianyun akan selalu mendukung mereka. Astaga! Ini efek dari prasasti batu tirani. Jangan bilang ada di antara mereka yang bisa mengendalikannya? Kata guru besar kekaisaran dengan bingung, ia terkejut melihat seluruh susunan kegelapan agungnya tiba-tiba dinetralisir oleh lingkaran cahaya yang berasal dari istana terbang itu. Dia menggertakkan giginya, karena prasasti batu tirani adalah satu-satunya hal yang dia inginkan dari ras roh. Saat berada di dalam tempat suci mereka, dia menghabiskan seharian penuh hanya untuk mencari batu itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu telah jatuh ke tangan orang lain. Panglima Kekaisaran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus memerintahkan pasukan pemanah untuk menembak jatuh mereka? Tanya Jenderal Angkatan Darat terakhir dengan rasa ingin tahu. Apa kau benar-benar berpikir kita bisa menang melawan mereka jika mereka sudah sedekat itu dengan kita? Kata Preseptor Kekaisaran dengan nada kesal. Jenderal pasukan terakhir mulai memikirkan pilihan lain. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memobilisasi pasukan yang tersisa karena musuh telah menguasai 10.000 pedang roh sebelumnya. Dia tahu bahwa itu hanya akan membuang-buang tenaga. Apakah Anda punya ide lain, Guru Kekaisaran? Kita tidak bisa hanya duduk diam sementara mereka semakin mendekat, kata Jenderal pasukan terakhir dengan gugup. Tablet batu tirani hanya memengaruhi susunan agung di dalam susunan agung tingkat master. Jika kita menggunakan susunan agung tingkat Grand Master, itu tidak akan menjadi masalah. Biarkan mereka dulu. Aku akan mengaktifkan susunan agung tingkat Grand Master begitu mereka cukup dekat dengannya, kata Preseptor Kekaisaran dengan penuh perhitungan. Istana awan surgawi terus terbang menuju kota Kekaisaran dunia bawah sambil menetralisir jebakan-jebakan lain yang telah dipasang oleh guru Kekaisaran untuk mereka. Ketika mereka mendekati kota Kekaisaran, Preseptor Kekaisaran menyeringai, tetapi tiba-tiba ia bingung saat melihat istana terbang itu mulai turun dan mendarat tepat di depan gerbang utama kota Kekaisaran. Yi Tianyun mengangkat tangannya, dan 10.000 pedang roh tiba-tiba melayang di udara. Dengan gerakan tangannya, Yi Tianyun segera mengirimkan pedang-pedang itu ke arah para prajurit di tembok kota. Karena jaraknya yang jauh, para prajurit itu langsung dibantai oleh sejumlah besar pedang roh yang datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ini tidak baik, seru guru Kekaisaran. Lalu ia melepaskan cahaya hitam dan menghantamkannya ke tanah, dan tiba-tiba, sebuah formasi besar dan aura hitam muncul di batas kota. Tiba-tiba, aura dari formasi besar itu mulai memadat dan membentuk seekor naga raksasa. Yi Tianyun segera mencoba menyerang naga itu dengan pedang rohnya, tetapi sisiknya terlalu keras. Pedang-pedang roh mulai hancur satu demi satu saat menghantam sisik naga yang keras. Yi Tianyun segera menarik kembali pedang roh, namun hanya merenggut nyawa para pengawal kota di dalam area tembok. Ini adalah formasi hebat tingkat Grand Master. Formasi naga kegelapan yang terkenal, kata Yi Tianyun sambil mengamati naga kegelapan itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan ia mendapat ide bagaimana cara memblokir naga kegelapan ini. Bab 431. Desas-desus bahwa Kekaisaran dunia bawah memiliki susunan agung naga kegelapan telah terdengar sebelumnya, tetapi belum ada yang pernah melihatnya. Namun, tentu saja, semua orang dapat melihat sendiri bahwa susunan agung itu memang ada, dan kekuatannya memang seperti yang dirumorkan. Susunan agung naga kegelapan. Susunan agung tingkat Master Agung. Memancarkan asap kegelapan dari tanah, dan mengubahnya menjadi bayangan hantu naga kegelapan. Naga kegelapan Phantom Shadow dapat menyemburkan api dunia bawah sebagai serangan napasnya. Memiliki kekuatan yang sama dengan ahli tahap roh void lapisan kedua. Kekuatan tempur, 37 juta. Kelemahan, hancurkan susunan agung, dan naga itu akan lenyap atau gunakan api yang kuat namun lembut untuk membakarnya. Naga kegelapan yang dipanggil oleh formasi agung, naga kegelapan ini jauh lebih kuat daripada naga yang dipanggil Yi Tianyun dengan harta rahasia naga surgawi. Namun sebagai pembelaan, saat itu dia belum mencapai tahap roh void. Dan harta karun rahasia, naga surgawi, juga mampu melindungi kota Kekaisaran naga surgawi, sementara formasi agung naga kegelapan ini tidak mampu melakukan itu.
Kita jelas-jelas melawan musuh dengan semua keunggulan mereka. Tak heran jika Preseptor Kekaisaran melarikan diri ke arah kota begitu mengetahui bahwa ia akan kalah dalam pertempuran sebelumnya, kata Renlong dengan ekspresi berwibawa di wajahnya. Raja Roh, izinkan aku menghancurkan susunan itu untukmu. Jika susunan itu hancur, naga itu akan lenyap. Jika kita tidak melakukan itu, naga kegelapan akan segera mengamuk, dan aku khawatir kita akan mengalami banyak korban, kata leluhur tua dengan penuh percaya diri. Ini seperti naga yang dipanggil dari harta karun rahasia naga surgawi, ia akan selalu menyerang musuh di sekitarnya, dan akan selalu beregenerasi setelah dihancurkan. Tidak, aku punya rencana lain untuk naga ini, menghancurkan formasi itu akan memakan waktu terlalu lama, kata Yi Tianyun dengan percaya diri sambil tersenyum. Semua orang bingung dengan ucapan Yi Tianyun. Semua orang mulai bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yi Tianyun selanjutnya? Akankah dia berubah menjadi naga jahat? Namun, semua orang sekali lagi terkejut karena Yi Tianyun tidak melakukan apapun kecuali menunggu naga kegelapan mendekat. Biarkan aku memberimu sedikit rasa dari apa yang telah naga surgawimu sebabkan. Biarkan aku melihatmu bertarung melawan musuh abadi, kata guru kekaisaran sambil menyeringai jahat. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu ikut serta dalam pertempuran itu sendiri, karena dia sudah memiliki naga kegelapan di sisinya. Semua orang siap melawan naga kegelapan, tetapi Yi Tianyun dengan cepat menyuruh mereka untuk bertahan. Mundurlah, aku akan mengalahkannya sendiri, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun kemudian bergerak maju dan mengangkat tangannya. Sesaat kemudian, api berbentuk bunga kecil melesat keluar dari tangan Yi Tianyun dengan kecepatan lambat. Api itu sangat indah, tetapi semua orang hanya merasakan panasnya secara samar-samar, sehingga membuat semua orang sedikit khawatir bahwa api itu tidak akan cukup. Para prajurit dari Kekaisaran Dunia Bawah mulai menertawakan Yi Tianyun karena api kecil itu terlalu tidak berarti, tidak akan berpengaruh apapun terhadap naga kegelapan yang besar. Mereka yakin bahwa naga kegelapan akan tak terkalahkan karena ia abadi. Hahaha, dia sudah menyerah. Apa yang dia pikirkan? Menyerang naga kegelapan dengan api kecil seperti itu, kata ketua kekaisaran sambil tertawa terbahak-bahak. Naga kegelapan kemudian menelan api itu, tetapi tidak terjadi apa-apa, malah ia terus bergerak menuju Yi Tianyun dengan mantap. Leluhur tua dan Renlong ragu sejenak, tetapi mereka dengan cepat bergerak maju untuk menyelamatkan Yi Tianyun. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada Yi Tianyun, mereka harus mencoba menyelamatkannya karena kesetiaan. Namun, pemandangan selanjutnya yang terjadi di depan mereka jelas mengejutkan tidak hanya mereka berdua, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Naga kegelapan itu tiba-tiba terbakar. Seluruh tubuh naga kegelapan mulai terbakar. Setelah menggeliat dan meraung beberapa saat, naga kegelapan tiba-tiba berhenti bergerak, dan tak lama kemudian, api padam, dan naga kegelapan pun berubah menjadi abu. Abu naga kegelapan mulai tersebar oleh angin, dan tak lama kemudian, hal itu juga menyebabkan kebakaran karena abu tersebut menyambar pepohonan, bangunan, dan bahkan orang-orang. Kota kekaisaran segera berubah menjadi lautan api. Api abadi adalah penyebabnya. Api abadi adalah api yang kuat namun lembut, kelemahan tepat dari naga kegelapan. Api abadi, seperti namanya, hampir mustahil untuk dipadamkan. Sekalipun hanya berupa bara api, ia memiliki kekuatan untuk membakar apapun yang bersentuhan dengannya hingga menjadi abu. Lihat, aku tidak butuh bantuan melawan naga lemah itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan berjalan maju. Semua orang di tempat kejadian masih terlalu terkejut untuk mengatakan atau melakukan apapun, karena kekuatan Yi Tianyun benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Api dunia bawah seharusnya bisa membakar apa saja. Bagaimana mungkin ia kalah dari api yang lemah seperti itu? Kata guru kekaisaran sambil menatap Yi Tianyun dengan tak percaya. Api abadi dan api dunia bawah adalah dua jenis api yang sepenuhnya berlawanan satu sama lain. Artinya api abadi akan selalu menang melawan api dunia bawah. Yi Tianyun terlalu malas untuk menjelaskan bagaimana api kecilnya bisa membakar seekor naga besar hingga menjadi abu. Tetapi Yi Tianyun segera menggunakan mata surgawinya sebagai gantinya. Dia melihat formasi naga kegelapan agung di depannya, dia mempelajari rune ilahi yang membentuk formasi naga kegelapan agung, dan mendapati bahwa memperbaikinya tidak sesulit yang dia kira sebelumnya. Namun satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menghancurkan susunan agung, yang merupakan satu-satunya garis pertahanan yang tersisa bagi Kekaisaran Dunia Bawah. Bab 432. Meskipun naga kegelapan mudah terbakar, formasi besar naga kegelapan masih berdiri tegak,
Tetapi sayangnya, formasi tersebut telah mencapai batas kemampuannya. Formasi naga kegelapan agung jauh lebih lemah daripada harta karun rahasia naga surgawi karena hanya mampu mengendalikan satu naga dalam satu waktu. Dan karena itu, pada saat ini, guru kekaisaran benar-benar dalam masalah besar. Sialan! Semua ini hanya karena kebakaran kecil, seru preseptor kekaisaran dengan marah. Dia tidak menyangka formasi naga kegelapan agung favoritnya akan hancur semudah itu. Kemudian, guru kekaisaran mencoba sekali lagi untuk menciptakan naga kegelapan lainnya. Tetapi dia menyadari bahwa aura kegelapan yang dihasilkan dari susunan agung naga kegelapan tidak setebal yang sebelumnya, sehingga mengakibatkan kondensasi yang lebih lambat untuk menciptakan naga kegelapan lainnya. Pada saat yang sama, Yi Tianyun telah mengaktifkan mata surgawinya, secara aktif mencari inti susunan dari susunan naga kegelapan agung. Jika dia menemukan inti susunan ini, susunan agung akan hancur hanya dengan menghancurkan inti tersebut. Salah satu inti ada di sisi kirimu. Suara Ye Qingxuan terdengar dari kejauhan. Yi Tianyun segera bergerak ke arah yang diteriakkan Ye Qingxuan. Dia tahu bahwa Ye Qingxuan pasti telah mengaktifkan mata surgawinya untuk mencari inti arai. Leluhur tua juga melakukan hal yang sama. Dia juga menemukan salah satu inti itu sendiri dan mulai menghancurkannya. Meskipun dia tidak sekuat dulu di masa jayanya, dia tetaplah seorang Grand Master rune ilahi. Dia bisa dengan mudah menghancurkan inti arai dari Great Arai yang rapuh seperti ini. Yi Tianyun merasa puas karena orang-orang di sekitarnya telah melakukan bagian mereka seefisien mungkin, dan berkat bantuan Ye Qingxuan dan leluhur tua, Yi Tianyun dapat menemukan hampir semua inti arai dalam waktu singkat. Namun awan gelap mulai terbentuk lagi, dan kali ini, naga gelap yang diciptakan oleh susunan agung, naga gelap tidak sekuat yang sebelumnya, hanya berada di tahap roh void tingkat 1. Kekuatan tempurnya juga menurun drastis. Ini adalah salah satu kelemahan dari susunan besar seperti ini. Begitu rusak, efeknya juga akan menurun drastis. Namun hal ini berbeda dengan harta karun rahasia naga surgawi, penguraiannya tidak akan memengaruhi performanya kecuali jika harta karun itu hancur. Namun masalahnya adalah, alat ilahi itu mustahil untuk dihancurkan. Yi Tianyun kembali melemparkan api abadi, membakar naga kegelapan baru itu, hingga menjadi abu. Kematian naga kegelapan kedua menyebabkan serangkaian retakan lain pada integritas susunan agung naga kegelapan, mengurangi efeknya sekali lagi. Ketua kekaisaran semakin tidak sabar, dia benar-benar marah karena formasi naga kegelapan agung yang sangat dia sayangi, dengan mudah dikalahkan seperti ini. Senjata itu bahkan tidak bisa membunuh siapapun dari pihak musuh. Dia mengira akan bertarung melawan Pangeran Yi dengan keuntungan di dalam kota kekaisaran Netherworld, tetapi ternyata dia sama sekali tidak memiliki keuntungan apapun. Pokestrat Kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa lagi mengandalkan formasi naga kegelapan agung, formasi itu akan hancur jika terus begini, kata jenderal pasukan terakhir dengan gugup. Lagi pula, dia sudah menjanjikan kemenangan mereka kepada Kaisar Agung. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, Kaisar Agung pasti akan membunuh mereka berdua. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terjun langsung ke medan pertempuran. Kata guru kekaisaran dengan sungguh-sungguh, ia segera mengaktifkan semua rune ilahi di tubuhnya dan melepaskan seluruh energi spiritualnya. Dia siap melawan Yi Tianyun secara langsung. Teknik bertarung dari guru kekaisaran ini sama dengan teknik yang pernah digunakan oleh leluhur tua dari istana rune ilahi. Mereka menggambarkan rune ilahi di tubuh mereka sendiri, menghasilkan ledakan kekuatan yang luar biasa. Ini juga berarti bahwa Imperial Preceptor sudah kehabisan akal. Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk memenangkan pertempuran melawan Yi Tianyun selain menggunakan teknik ini. Lagi pula, jika dia kalah di sini, Kaisar Agung akan membunuhnya sendiri. Jenderal Angkatan Darat terakhir juga siap bertempur. Dia membakar ki darahnya, dan bersama dengan guru kekaisaran, keduanya mengonsumsi pil ilahi darah. Pil ini akan sangat mengurangi kultivasi mereka setelah pertempuran sebagai imbalan atas ledakan kekuatan. Mereka mempertaruhkan semuanya, bagaimanapun juga, itu masih lebih baik daripada mati. Sesaat kemudian, guru kekaisaran segera menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan tongkat iblisnya, dan dia juga menyerap esensi dari formasi naga kegelapan agung saat dia terbang dan tiba-tiba berubah menjadi naga kegelapan dan bertarung dengan Yi Tianyun. Langit seketika dipenuhi awan gelap dan aura yang mengancam, dibandingkan dengan naga kegelapan sebelumnya, yang satu ini adalah yang terkuat. Dengan kekuatan tempur dasar Imperial Preceptor yang ditingkatkan, ditambah transformasi naga kegelapan,
dia mencapai kekuatan tempur 98 juta. Ini jauh melampaui batas yang pernah ia tunjukkan saat melawan Yi Tianyun. Leluhur Tuaras Roh dan yang lainnya merasa gentar di hadapan naga kegelapan ini, tetapi Yi Tianyun tersenyum dan tertawa sambil menatap naga kegelapan itu. Tinju Dewa Naga. Teriak Yi Tianyun sambil meninju kepala naga kegelapan tepat di bagian kepalanya. Sebuah kepalan tangan raksasa muncul entah dari mana dan menghantam naga kegelapan hingga jatuh ke tanah. Naga kegelapan perlahan menghilang sambil tergeletak di tanah tanpa bergerak. Bunuh seketika. Yi Tianyun membunuh naga kekaisaran yang berada di bawah mantra naga kegelapan hanya dengan satu serangan. Yi Tianyun segera melihat jendela statusnya dan melihat bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. Saat ini, kekuatan tempurnya mencapai 176 juta. Bab 433. Imperial Preceptor terhempas keras ke tanah, membuatnya pingsan dan tulang-tulangnya patah. Semua ini adalah hasil dari kekuatan tempur Yi Tianyun sebesar 176 juta. Dengan crazy mode yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 16 kali lipat, dan dia juga baru saja naik level ke tahap Raw Void level 1, dia mencapai 176 juta kekuatan tempur tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Sang Guru Agung sedang sekarat, dan dia tidak tahu harus berkata apa setelah menerima serangan dahsyat dari Yi Tianyun. Semua orang merasakan hal yang sama, mereka tidak tahu harus berkata apa setelah melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Orang nomor 2 di Kekaisaran Dunia Bawah dikalahkan dengan satu pukulan. Orang-orang mulai berpikir bahwa Yi Tianyun bisa sekuat ini, dan menduga bahwa teknik kultivasi Yi Tianyun pasti juga merupakan teknik yang sangat hebat. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Yi Tianyun sudah mencapai tahap Raja Roh, karena dia bisa mengalahkan guru kekaisaran tahap Roh Void tingkat 6 dengan begitu mudah? Renlong menatap Yi Tianyun dengan tak percaya. Dia tahu bahwa sebelumnya, Yi Tianyun hanya bisa melawan guru besar setelah berubah menjadi naga, tetapi kali ini, dia bisa mengalahkan guru besar hanya dengan satu pukulan. Dia heran bagaimana Yi Tianyun bisa berkultivasi secepat itu. Bagaimana dia bisa berkultivasi dengan mudah seperti ini? Aku yakin sebelumnya Yi Tianyun dan guru kekaisaran bertarung imbang, tapi kali ini dia bisa mengalahkannya dalam sekali serang? Aku pasti akan meminta nasihatnya tentang kultivasi nanti, kata Renlong sambil merasa iri dengan kecepatan kultivasi Yi Tianyun. Shi Suiyun sudah terbiasa dengan kecepatan kultivasi Yi Tianyun yang luar biasa dan karena itu tidak banyak mempertanyakannya, dan dia juga membiarkannya menghadapi musuh sampai dia mengatakan sebaliknya. Sesaat kemudian, Yi Tianyun berjalan menuju guru kekaisaran dan menatapnya dengan dingin. Sekarang, aku menang. Cukup mudah, menurutku, kata Yi Tianyun dingin, dan dia segera menusuk dada guru kekaisaran dengan pedang panjang yang tergeletak di kakinya. Ding! Berhasil membunuh guru kekaisaran. Hadiah. 133 juta XP, 60.000 CPS, 10.000 SPS. 10.000 poin penguasaan rune ilahi. Teknik telapak tangan ilahi dunia bawah. Seni ilahi dunia bawah, seni rahasia tubuh emas rune ilahi, panji naga turun, susunan besar naga kegelapan, tongkat iblis dunia bawah, alat suci tingkat tinggi, armor ilahi dunia bawah, sepatu bot dunia bawah, jiwa dunia bawah, langka, tulang dunia bawah, langka. Total poin pengalaman, XP, yang didapatkan Yi Tianyun benar-benar di luar dugaan. Tapi itu sudah diperkirakan karena Yi Tianyun menggunakan semua kartu XP-nya, sehingga perolehan XP-nya meningkat 116 kali lipat. Itu adalah efek dari kartu XP X50, kartu XP kali 30, kartu XP kali 20, dan ditambah kali 16 dari efek crazy mode. Dia juga ingin membeli kartu XP kali 10 dan kartu XP kali 5, tetapi karena dia sudah pernah membeli banyak kartu tersebut sebelumnya, harganya menjadi tidak sepadan lagi. Yi Tianyun tersenyum gembira saat mendapatkan banyak poin pengalaman, XP, kemungkinan dia bisa naik level di sini membuatnya semakin bersemangat. Guru Agung telah meninggal. Teriak orang-orang dari pihak Yi Tianyun dengan penuh semangat. Mereka bersorak karena tahu bahwa Yi Tianyun mengalahkan orang nomor 2 di Kekaisaran Dunia Bawah dengan cukup mudah. Sementara itu, orang-orang dari Kekaisaran Dunia Bawah masih terkejut. Sebagian dari mereka segera melaporkan kekalahan Preseptor Kekaisaran kepada Kaisar Dunia Bawah, karena tidak mungkin mereka bisa menang tanpa Kaisar ikut, serta dalam pertempuran itu sendiri. Kaisar Agung. Guru besar Kekaisaran telah gugur, dan formasi Naga Kegelapan Agung hancur bersamaan dengan kekalahannya. Saya yakin Anda adalah satu-satunya yang mampu menghadapi musuh,
kata prajurit itu sambil melapor kepada Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah menghela napas, karena dia tahu bahwa semuanya sekarang sudah kacau. Kematian Preseptor Kekaisaran akan berdampak negatif pada para prajurit di luar, dan dia yakin bahwa para prajuritnya juga berada dalam kekacauan. Sementara itu, Yi Tianyun sudah yakin bahwa kehancuran Kekaisaran Dunia Bawah sudah di depan mata. Ayo semuanya, ke Kekaisaran Dunia Bawah, kota Kekaisaran, teriak Yi Tianyun kepada semua orang dari sisinya. Semua orang dari Istana Awan Surgawi bergegas keluar dari istana, dan dengan cepat berjalan di belakang, Yi Tianyun menuju pusat kota Kekaisaran. Pada saat yang sama, Yi Tianyun dengan cepat mengaktifkan formasi Naga Kegelapan Agung yang ia dapatkan dari guru Kekaisaran sebelumnya, dan memanggil Naga Kegelapan untuk membela rakyatnya dari serangan Kekaisaran Dunia Bawah manapun. Prajurit dari Kekaisaran Dunia Bawah sangat gembira, karena mereka mengira seseorang dari pihak mereka mengendalikan susunan Naga Kegelapan Agung. Tetapi saat mereka bersorak, kesadaran itu dengan cepat menghantam mereka. Naga Kegelapan sedang menyerang prajurit Kekaisaran Dunia Bawah. Para prajurit mulai berteriak saat mereka terbakar oleh api Dunia Bawah yang dimuntahkan Naga Kegelapan, sementara banyak dari mereka berusaha keluar dari kota, meninggalkan kota Kekaisaran yang seharusnya mereka jaga. Bab 434. Ding. Berhasil membunuh Jenderal Dunia Bawah. Hadiah, 53 juta XP, 18.000 CPS, 1.500 SPS, seni bela diri pertama api meledak, seni rahasia pedang kekuatan awan, lompatan vertikal surgawi, 100.000 pil XP, pedang malapetaka surgawi, armor ulat sutra surgawi. Ding. Berhasil membunuh prajurit Kekaisaran Dunia Bawah. Hadiah, 5.100.000 XP, 16.000 CPS, 1.300 SPS. Yi Tianyun menyerang kota Kekaisaran Dunia Bawah dengan segenap kekuatannya. Tidak hanya menggunakan formasi Naga Kegelapan Agung, tetapi dia juga memanggil semua naga yang telah dijinakkannya. Naga merah, naga hitam, dan sejumlah naga bumi. Mereka semua bergegas menuju para penjaga kota Kekaisaran dan membunuh mereka, begitu melihat para penjaga tersebut. Dua naga raksasa yang ia kendalikan hampir menembus ke tahap roh void. Jika tidak ada ahli roh void yang menghalangi jalan mereka, Yi Tianyun yakin bahwa naga-naga itu akan tak terkalahkan. Kedua belah pihak memandang Yi Tianyun dengan kebingungan. Jumlah naga yang dimiliki Yi Tianyun terlalu banyak untuk dianggap normal. Musuh-musuh dengan cepat berpencar karena mereka ingin mencari jalan keluar dari kota. Tetapi kali ini, musuh mereka bukan hanya Yi Tianyun. Shi Suiyun dan anggota Istana Awan Surgawi lainnya juga berpencar dan mulai membunuh pengawal kota Kekaisaran satu persatu. Kota Kekaisaran Netherworld dengan cepat jatuh saat jeritan memenuhi kota. Namun, tidak ada yang menunjukkan belas kasihan kepada para prajurit. Semua anggota Heavenly Cloudsman Shahn dan Renlong beserta pasukan naga surgawinya memiliki masa lalu kelam melawan Kekaisaran Netherworld, dan kali ini, mereka mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Mereka juga tahu bahwa setiap orang di dalam kota Kekaisaran Netherworld Empire juga adalah seorang prajurit. Orang-orang tahu bahwa Kaisar melarang siapapun yang tidak memiliki keterampilan militer untuk tinggal di dalam kota Kekaisaran Netherworld, dan itu juga salah satu alasan mengapa kota Kekaisaran Netherworld selalu aman dari pertempuran. Pada saat yang sama, Su Fei memimpin sekelompok kultivator dan dengan cepat menyerbu musuh untuk ikut serta dalam menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah. Yi Tianyun sangat senang karena Su Fei juga berpartisipasi di sini, yang berarti Yi Tianyun akan menerima banyak pendapatan pasif dari pembunuhan yang dilakukan Su Fei. Su Fei menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi bahaya secara efisien. Dia terus mengarahkan kelompoknya untuk mengalahkan musuh yang bisa mereka kalahkan. Jika Su Fei merasakan bahaya di depan, dia dengan cepat mengubah rute kelompoknya agar mereka dapat menghindari kematian yang tidak perlu. Yi Tianyun dengan cepat mengambil alih jalur yang ditinggalkan Su Fei. Dia dengan mudah membersihkan jalan yang terlalu berbahaya bagi orang-orang di Istana Awan Surgawi miliknya. Yi Tianyun merasa puas karena prediksinya benar. Kemampuan Su Fei dalam mendeteksi bahaya sangat kuat. Jika Su Fei berlatih dengan giat dan menjadi lebih kuat di masa depan, Yi Tianyun yakin bahwa Su Fei akan meraih kemenangan dalam pertempuran apapun. Seperti Su Fei, para murid perempuan yang dipimpin oleh Ye Qingxuan dan Shi Suiyun juga membunuh tentara Kekaisaran Dunia Bawah tanpa ampun. Lagi pula, mereka bukan sembarang wanita lemah lembut, mereka juga seorang pejuang. Mereka semua bertempur dengan gagah berani dan dengan cepat maju,
membersihkan seluruh sektor kota kekaisaran dari prajurit kekaisaran dunia bawah. Tim yang menurut Yi Tianyun paling berani adalah tim yang dipimpin oleh Shi Suiyun. Dia bagaikan kupu-kupu, menari di medan perang yang berlumuran darah. Dia begitu cantik di medan perang, sehingga Yi Tianyun bahkan lupa bahwa dia dengan kejam membunuh musuh. Setelah sekian lama Yi Tianyun tidak berada di istana giok surgawi, tingkat kultivasi Shi Suiyun telah melonjak beberapa tingkat. Sekarang, dia berada di tahap puncak inti roh, dan akan segera menembus ke tahap transformasi inti juga. Meskipun kecepatan kultivasinya masih jauh di bawah Yi Tianyun, itu sudah merupakan kecepatan tercepat yang bisa dicapai oleh orang biasa. Dia juga masih sangat muda, yang berarti dia masih memiliki banyak tahun ke depan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih kuat. Tak seorang pun di medan perang yang mendekati kecepatan kultivasi Shi Suiyun, apalagi Yi Tianyun. Sementara Shi Suiyun menangani lawan-lawan di tahap inti roh, para ahli transformasi inti lainnya diserahkan kepada Ren Long. Mereka berdua dengan cepat bergandengan tangan di medan perang, membunuh lawan demi lawan dengan efisien. Sementara itu, Kaisar Agung Dunia Bawah tetap berada di dalam istana, sementara sisa prajuritnya dibantai di luar. Yi Tianyun merasa ada yang janggal. Lagi pula, tidak ada kaisar yang ingin melihat kerajaannya sendiri hancur seperti ini. Namun mengapa kaisar belum juga datang? Yi Tianyun mulai berpikir bahwa kaisar telah meninggalkan kota kekaisaran sejak lama. Yi Tianyun tak kuasa menahan rasa penasaran tentang keberadaan kaisar dunia bawah, dan dengan santai berjalan menuju istana kekaisaran dunia bawah. Namun, saat ia tiba di depan pintu istana, terdengar suara gemuruh dan sebuah pohon palem besar datang dari atas. Itu adalah telapak tangan ilahi dunia bawah, dan kekuatannya 10 kali lebih besar daripada yang digunakan oleh guru kekaisaran. Yi Tianyun berpikir bahwa ini mungkin adalah jurus telapak ilahi dunia bawah yang sebenarnya. Bab 435. Telapak tangan ilahi dunia bawah ini sangat besar, dan juga sangat kuat, tekanannya membuat semua orang di dekat istana kekaisaran dunia bawah ketakutan. Semua orang, kecuali Yi Tianyun, segera mundur karena mereka tahu bahwa mereka akan mati begitu mendekati pintu istana. Kekuatannya tidak buruk. Kaisar dunia bawah pasti mencapai kekuatan 90 juta dengan mudah. Kekuatan ini jauh lebih dahsyat daripada musuh manapun yang telah kuhadapi selama ini, kata Yi Tianyun, terkesan dengan kekuatan kaisar dunia bawah. Kekuatan yang sangat besar ini juga menjadi alasan para kultivator dari pihak Yi Tianyun memutuskan untuk mundur. Mereka dapat merasakan kekuatan luar biasa di udara. Namun, kekuatan Yi Tianyun telah melampaui kekuatan telapak ilahi dunia bawah milik kaisar dunia bawah. Yi Tianyun dengan cepat meninju telapak ilahi itu dengan teknik yang sama yang dia gunakan melawan guru kekaisaran, dan telapak ilahi itu langsung hancur berkeping-keping. Namun saat telapak ilahi itu pecah, kekuatan di dalamnya berubah menjadi api dunia bawah, meliputi area luas di depan istana kekaisaran. Api ini menggagalkan serangan Yi Tianyun yang seharusnya menghancurkan pintu istana. Api dunia bawah, api tingkat bumi menengah, api ini sangat dingin. Yi Tianyun tahu bahwa api abadi jauh lebih kuat daripada api dunia bawah ini, tetapi jumlah api dunia bawah di tempat ini terlalu berlebihan. Api abadi adalah api yang sangat panas, artinya api ini dapat dinetralisir oleh api abadi, tetapi akan sangat melelahkan. Sekarang kita tahu bahwa kaisar dunia bawah masih berada di dalam istana, kata Yi Tianyun sambil mencoba mengintip ke dalam istana dari jendela yang terbuka. Dengan kekuatan tempurnya yang mencapai 100 juta saat ini, Yi Tianyun tahu bahwa api ini tidak akan menjadi masalah baginya. Jadi, dia segera terbang langsung menuju pintu istana, bahkan tanpa mempertimbangkan efek api dunia bawah padanya. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan kedua. Dalam perjalanan menuju istana kekaisaran dunia bawah, notifikasi sistem memberitahunya bahwa dia berhasil menembus ke tahap roh void lapisan kedua. Dia langsung tahu bahwa itu semua berkat Su Fei yang telah membunuh musuh, memberinya sejumlah besar XP. Yi Tianyun segera melihat statusnya untuk mengetahui jumlah XP yang dibutuhkannya untuk naik level lagi, dan begitu melihatnya, dia terkejut. Sekarang dia perlu mengumpulkan 400 juta XP untuk naik ke tahap roh void lapisan ketiga. Bagaimana dia bisa mengumpulkan XP sebanyak ini? Dia membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 ahli roh void untuk dibunuh agar mendapatkan XP sebanyak itu, tetapi di mana dia bisa menemukan musuh sebanyak itu? Namun, dia tahu bahwa kaisar setidaknya berada di tahap puncak roh void, jadi dia menutup layar statusnya dan segera fokus untuk menemukan kaisar.
Dia juga tahu bahwa dia harus memikirkan untuk mendapatkan XP nanti. Dia juga bisa mencari sejumlah rumput pengumpul roh, ada juga kemungkinan untuk menyelesaikan quest lain yang dia miliki. Kini, wajah Yi Tianyun berseri-seri karena kegembiraan, ia sangat antusias untuk melihat apa yang menantinya setelah mencapai tingkat kultivasi puncak. Saat ia mendekati istana, api dunia bawah di sekitarnya segera memadat dan berubah menjadi naga kegelapan yang jauh lebih besar daripada naga kegelapan sebelumnya yang dipanggil oleh guru kekaisaran. Ukurannya hampir sebesar tulang naga surgawi yang ia lawan saat mencoba menyelamatkan Renlong sebelumnya. Yi Tianyun segera melihat status naga kegelapan dan melihat bahwa ia berada di tahap puncak roh void. Saat naga kegelapan meraung, sisa pasukan Yi Tianyun mundur lebih jauh agar tidak tertangkap oleh naga kegelapan. Yi Tianyun. Si Suiyun berteriak khawatir saat melihat Yi Tianyun terus terbang menuju istana kekaisaran, sama sekali tidak mempedulikan posisi naga. Dia benar-benar ingin membantu Yi Tianyun, tetapi dia tahu dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Naga kegelapan segera berdiri di antara Yi Tianyun dan istana dan mulai menyemburkan api dunia bawah, mencoba membakar Yi Tianyun dengannya. Namun Yi Tianyun segera mengulurkan tangannya dan mulai menyerap api dunia bawah. Dia tahu bahwa api dunia bawah hanyalah serangan energi spiritual dan oleh karena itu seni rahasia pemakan langit akan mampu menyerap semuanya. Seni rahasia ini berbeda dengan seni rahasia penelan langit ilahi yang dia gunakan sebelumnya. Jurus rahasia ilahi pemakan langit bertujuan untuk memperkuat penggunanya sambil menyerap kekuatan spiritual dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan jurus rahasia ilahi penelan langit bertujuan untuk menyerap energi spiritual tanpa memberikan efek lain pada penggunanya. Namun, kedua jurus rahasia ini dapat digabungkan, menciptakan penyerapan yang lebih kuat dan dahsyat. Bersambung.